kita semua. Terima kasih kawan-kawan untuk kehadirannya siang hari ini. Jam berapa ini ya? Memenuhi undangan dari tim Posko Relawan di belakang ada WhatsApp juga apa-apa yang menjadi problem-problem yang teman-teman hadapi dari pimpinan cabang SPSI sekaligus mewakili dari pimpinan pusat SPSI yang membawai teman-teman relawan di KNK. Demikian terima kasih semuanya atas kerelaan dan rasa dalam menjalani tugas sehari-hari dalam melayani teman-teman saudara-saudara kita di lapangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retno yang udah menjembatani kita bisa berkumpul di sini, juga teman-teman PUK dan juga teman-teman dari LSM, dari LSM dan lain sebagainya. Hari ini sebenarnya ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam pertemuan bedah kasus ini. Untuk itu poin-poin yang sudah kami catat yaitu pertama terkait hasil pertemuan kita dengan Kedeputian Jabodetabek beberapa bulan kemarin, atau tepatnya bulan Mei, yaitu terkait permasalahan yang sekarang lagi yang marak, yaitu soal KRIS, yaitu kelas rawat standar yang akan diuji cobakan bulan besok. Terus yang kedua masalah tunggakan BPJS dengan sistem rehab, sistem rehabnya yang itu yang pertama. Kedua yaitu kedua itu sosialisasi terkait laka lantas dan kecelakaan kerja. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah paham, ada yang belum paham gimana sih alur laka lantas itu yang kemarin yang kejadian pas di turunan kandang roda itu kejadian PUK IGM. Jadi dia bingung harus gimana dia nggak paham. Itu mungkin di sini karena teman-teman LSM ini jago-jago masalah laka lantas, mungkin nanti kita kasih kesempatan buat mereka untuk berbicara alur dan penanganannya laka lantas seperti apa. Terus yang ketiganya terkait masalah kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu sama sebenarnya prosesnya. Kecelakaan kerja yang ada di perusahaan kita seperti apa sih penanganannya, seperti apa sih pelaporannya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar sih mungkin udah nggak ini lagi lah. Yang HRD-nya mau kerja itu kita gampang-gampang aja. Tapi ada juga perusahaan yang HRD-nya nggak mau kerja, nyerahin ke bagian sosek. Kalau nggak tahu ya bingung mau gimana ininya. Tuh. Terus itu yang selanjutnya terkait hasil mungkin Bung Gopur nanti menjelaskan terkait hasil Munas Posko JKN ini sekarang udah jadi bagian sayap organisasi PPK SPSI, tapi ditempatkannya di bagian mana nanti Bung Gopur yang akan menjelaskan. Dari Kedeputian menitip kepada kita ya, kepada tim Posko Gabungan Relawan JKN KIS agar memantau, memonitoring peserta-peserta JKN di perusahaan-perusahaan masing-masing ataupun masyarakat yang terkendala di JKN BPJS. Pertama sih untuk si pekerja diarahkan agar dia diikut sertakan dalam program JPKP ya, yang utama tentang BPJS tenaga kerja. Karena beberapa pekerja yang mempunyai BPJS Kesehatan PBI, dia itu kadang-kadang tidak mau diikut sertakan dalam program PPU perusahaannya BPJS-nya. Itu nanti kalau tidak diikut sertakan sewaktu-waktu terjadi crashnya permasalahan di menjelang dia purna atau pensiun atau PHK, dia tidak akan mendapatkan haknya di JPKP itu. Nah, JPKP itu ya antaranya pekerja yang ter-PHK dan mendapatkan
bantuan lah gitu ya, bantuan mungkin bantuan apa di dalam nominal itu ada di aturan-aturan tertentu, karena dia harus salah satunya harus menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Nah, di situ minta teman-teman dari perusahaan-perusahaan untuk mengakomodir ya dari pekerja-pekerjanya, kalau di pekerja itu punya BPJS PBI, mohon agar ikut sertakan dalam PPU-nya, karena itu akan mengikat dia di suatu saat kalau dia sudah resign dan sudah tidak aktif bekerja, dia tidak akan mendapatkan haknya di JPKP. Pertama, yang kedua untuk pekerja, kalau misalnya ada salah satu keluarga yang mempunyai masalah BPJS tunggakan, itu program terbaru itu dia punya BPJS itu BPJS rehab. Nah, sistem rehab itu tidak langsung on, cuman dicicil berapa kali iur itu baru aktif kalau dia sudah lunas. Nah, jadi nggak ada kayak program terdahulu ya, program apa ya namanya yang relaksasi itu nggak diikut sertakan. Kenapa? Karena ini program BPJS punya, bukan hasil dari pemerintah lah, pertama dari Kemenkes ya, dari pusat itu BPJS pusat. Nah itu terus untuk masalah kris ya, apa yang disebut rawat inap tanpa kelas ya, itu info dari pusat itu masih digodok, jadi proses terus. Sedangkan di daerah-daerah itu belum siap menerima, karena masukan-masukan dari daerah itu kita penting juga. Kenapa? Kalau mereka dimasukkan dalam kelas tanpa rawat inap, otomatis yang peserta kelas 2 dan 3 itu akan menambah iur yang ada aja kelas 2 tunggakan, kelas 3 tunggakan akan dibebankan dengan kenaikan iuran itu. BPJS Kesehatan, Laka Lantas, dan juga Jasara Harja. Mungkin sebagian belum ada yang tahu karena memang tidak di-up keluar. Jadi ada kesepakatan setiap Laka Lantas yang terjadi di lalu lintas tetap peraturan pertama lapor ke Laka Lantas, Jasara Harja, baru setelah itu terserah kelanjutannya mau ke BPJS TK atau BPJS Kesehatan. Kalau dia berangkat kerja berarti berlanjut ke BPJS Ketenagakerjaan. Terkadang yang saya temui kasus di beberapa kasus saya tangani kemarin, HRD-nya itu langsung tidak dipakai Jasara Harjanya kita yang kita udah usahakan jadi tidak dipakai, dia tetap ke BPJS TK. Sebenarnya kalau saya bilang menyalahi aturan itu Bang, alurnya tetap dia memang pekerja wajib dengan BPJS TK-nya, tapi dia terjadi kecelakaan di lalu lintas dan itu juga wajib Jasara Harja memberikan santunan yang memang dia harus menerima. Ke kepolisian, LP Laka Lantas maksudnya? ya ke kantor polisi terdekat, tapi langsung ke Laka Lantas nggak masalah. Ya, setelah itu baru teruskan ke Jasara Harja, kantor Jasara Harja. Kami juga terutama pekerja-pekerja yang Ya, betul. yang saat ini DPUK biasanya ketika lantas pun ketika itu terjadi ketika mau masuk berangkat kerja atau pulang kerja, maka otomatis akan menjadi kecelakaan kerja. Nah ini mana? Tadi kan ada pengalaman ya, ternyata ada hal yang berbeda gitu. Mungkin ini juga menjadi pemahaman teman-teman yang lain bahwa kita harus bisa mengajak si HRD tadi ya untuk berarti ke Laka Lantasnya saja gitu. Betul. Tidak langsung ke TK-nya gitu. Iya betul. Rumah sakit tempat korban dirawat. Nah nanti ke situ kadang rumah sakit juga memberitahukan prosedur selanjutnya. Kadang kan mereka menanyakan mau ke BPJS TK atau ke BPJS Kesehatan atau umum. Ini kadang ada karyawan yang belum terdaftar di BPJS Tenaga Kerjaan atau BPJS Kesehatan. Nah itu atau limit billing. Nah yang itu nanti rumah sakit menanyakan lanjut ke BPJS TK atau BPJS Kesehatan, dan itu HRD-nya nanti yang akan memberikan itunya. Di dalam Munas itu ada beberapa keputusan-keputusan yang mungkin hari ini saya sampaikan ya. Di antaranya ada perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian ada perubahan kepengurusan. Ketua Umum masih tetap Pak R. Abdullah, kemudian ada jajaran pengurus yang berubah ya,
berubah posisi maupun teman-teman baru yang muncul gitu. Nah, untuk teman-teman relawan JKNKIS sebagai salah satu sayap PP SPKP SPSI juga secara hukum gitu ya, SK-nya tetap berlaku ya, SK-nya tetap berlaku karena SK yang ada sekarang ini belum dicabut dengan SK yang baru. Namun demikian ada perubahan struktur ya. Kalau dulu JKNKIS itu ada di bawah bidang sumber daya manusia dan organisasi dan sumber daya manusia di bawah Bung Ferry Nuzarli SE, SH, kemudian Bung Sulis ya, Bung Sulis wakil sekretarisnya, sekretaris bidang itu. Kemudian ada Pak Edi yang membantu. Saya memang pembantu umum aja, karena posisinya memang di PP tidak membidangi sebenarnya di JKNKIS yang diperbantukan. Karena di pimpinan cabang saya selaku sekretaris ya, saya berkewajiban untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di relawan JKNKIS. Nah, kemarin hasil Munas ke-8 ada perubahan struktur kepengurusan yang dulunya ada ketua, kemudian ada sekretaris gitu. Nah, di dalam Munas kemarin dirombak total gitu ya, ada 1 ketua umum, 6 ketua bidang, 2 sekretaris, sekretaris umum dan sekretaris, bendahara umum sama bendahara. Nah, perubahan di relawan JKNKIS kalau dulu di sumber daya manusia dan organisasi, sekarang di bawah bidang soliditas dan solidaritas, jaminan sosial, hubungan antar lembaga dan luar negeri di bawah Bung Ferry Nuzarli SES. Posisi beliau dulunya di bidang organisasi, pindah ke bidang tadi soliditas dan solidaritas, jaminan sosial, hubungan antar lembaga dan hubungan luar negeri. Namun demikian sampai saat ini yang ngawal JKNKIS masih tetap orangnya. Jadi Bung Adam nggak usah khawatir. Yang ngawal walaupun posisinya bidangnya berubah, yang awal tetap gitu ya. Ada Bung Sulis, ada Bung Edi gitu ya, ada saya dan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi sepanjang SK-nya belum berubah ya masih tetap, karena gugurnya SK itu ketika dicabut dengan SK yang baru. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, legalitas teman-teman tetap menjadi sayap resmi organisasi SPKP SPSI, dan teman-teman silahkan berkarya mengabdi kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan. Kami dari pimpinan pusat titik juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian teman-teman semua di dalam melayani masyarakat, pekerja maupun masyarakat umum. Itu aja mungkin Bung Mursi